Modar, niat hati mau jatuhkan Jokowi, kasus korupsi MSK Ban diungkap lagi oleh netizen. Ditulis oleh Ferry Fadli di Siber.com. Halo, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Suara Rahma di channel Daily News. Di saat Indonesia sedang dilanda bencana seperti saat ini, yakni beberapa anggota masyarakat kita ada yang diserang oleh virus corona, inilah waktunya untuk menunjukkan siapa diri kita sesungguhnya. Apakah kita hanya sekedar ingin cari aman sendiri-sendiri atau mau saling peduli terhadap sesama? Dan yang terlihat di antara masyarakat kita yang cari aman sendiri ada, namun tidak sedikit pula di antaranya yang masih peduli terhadap sesama. Seperti memberikan sumbangan sukarela, memfasilitasi donasi publik untuk pembelian APD, dan ada pula yang turut mengkampanyekan bagaimana cara mencegah penularan COVID-19 ini, baik melalui video yang diunggah di YouTube maupun dalam bentuk tulisan atau artikel. Akan tetapi, ada pula loh kelompok yang coba mancing di air keruh di tengah wabah corona ini. Mereka bukan hanya tidak peduli terhadap orang-orang yang menderita akibat COVID-19, tapi juga berusaha memanfaatkan kondisi sulit ini untuk meraup keuntungan pribadi. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir, yakni diantaranya para mafia alat kesehatan atau Alkes yang ingin Indonesia impor Alkes terus. Kemudian ada juga para politisi busuk yang coba memanfaatkan pandemi corona ini untuk menjatuhkan Presiden Jokowi. Siapa mereka? Ada banyak, akan tetapi memiliki satu kesamaan, yakni sama-sama berada di gerbong pendukung Prabowo di Pilpres 2019 lalu. Salah seorang di antaranya adalah MSK Ban. Mungkin pembaca Siward sudah sangat familiar dengan MSK Ban ini karena saat SBY jadi presiden dulu, ia pernah ditunjuk jadi Menteri Kehutanan. Ia juga pernah jadi Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB. Nah, lewat akun Twitternya @hmskaban, si Kaban ini menyuarakan agar Jokowi lengser dari kursi presiden. Terlihat dari pernyataan itu, kalau dia ingin Jokowi berhenti jadi presiden seperti Soeharto dulu. Hai politikus busuk, Jokowi itu pilihan langsung oleh rakyat, seenaknya saja mau di-impeachment. Lagian pula Soeharto itu diktator dan juga koruptor kelas kakap, selama berkuasa telah banyak menyalahgunakan kekuasaannya, termasuk melakukan pelanggaran HAM berat. Sampai sekarang pun beberapa aktivis yang diculik oleh para tentaranya belum juga dikembalikan. Jadi wajar kalau mundur, dan Soeharto itu dulu sebenarnya belum mau mundur loh, masih tetap ingin berkuasa meskipun sudah 32 tahun memimpin negeri ini. Namun kala itu 14 menterinya mundur, jadi rencananya untuk membentuk kabinet baru Gatot alias gagal total. Belum lagi kala itu ditambah para mahasiswa juga sudah menduduki gedung DPR RI menuntut agar penguasa Orba itu mundur dari kursi presiden. Jadi memang Soeharto sudah tidak didukung lagi oleh para menterinya dan oleh rakyat Indonesia. Beda dengan Jokowi yang hingga saat ini masih solid didukung oleh baik menterinya maupun masyarakat Indonesia. Hanya orang-orang yang berasal dari kalangan kampret dan kadrun yang gagal move on saja yang menginginkan Jokowi mundur. Buktinya Prabowo mau jadi pembantu presiden. Itu artinya apa? Dia sudah berhasil move on dari kekalahannya di Pilpres 2 kali berturut-turut yang menyakitkan itu. Tidak pelak, pernyataan Kaban itu pun langsung mendapat respon yang negatif dari netizen. Bahkan tidak sedikit di antaranya yang coba membongkar aibnya dulu, bahwa ternyata si Kaban ini pernah menerima suap dari seorang pengusaha, Anggoro Wijojo, yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi sistem komunikasi radio terpadu di Kementerian Kehutanan pada tahun 2019 dan kasus alih fungsi hutan lindung di Sumsel. Termasuk juga ada yang mempertanyakan ke KPK bagaimana kelanjutan kasus Kaban yang sudah terbukti menerima suap itu. Jadi betul informasi yang beredar bahwa musuh Jokowi itu saat ini ada 3, yakni cendana dan kroninya, mafia migas dan koruptor. Si Kaban ini masuknya nomor 3, koruptor. Sementara yang sering bikin gaduh di negeri ini adalah kaum radikalis seperti ex-HTI, Rizik Sihab dan kroninya, ASN yang korupsi, para pecatan yang sakit hati seperti Riza Ramli dan Said Didu, serta kelompok masyarakat yang jadi korban hoax yang diproduksi oleh kelompok kadrun.
Di antaranya, produsen hoax tersebut adalah Tengku Zulkarnain, Jongki Ginting, Buniyani, dan lain-lain. Jadi fix, mereka yang selama ini berusaha menjatuhkan Jokowi ternyata adalah orang-orang yang bermasalah semua di negeri ini, yang tampilannya saja yang sok suci dan terkadang tidak tahu diri. Dan bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siber.com. Rahma pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News hari ini.